Anies deg-degan lagi gara-gara Surya Paloh ketemu dengan Erlangga. Modiar, apakah Anies jadi dibuang? Terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa nggak ambil yang lain? Ya, yang lain kita memang baru mencoba. Tapi yang saya tahu bahwasanya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Erlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif. Ya agak sejuk kita begitu. Ya pastinya buat Partai Demokrat, buat Partai Keadilan Sejahtera, juga buat para pendukungnya Pak Anies Baswedan. Ya tindakan Pak Surya Paloh ini aneh banget Nur, bener-bener aneh banget Nur. Terus waktu ditanya wartawan sehabis pertemuan itu, Pak Surya Paloh itu nggak menutup kemungkinan kalau Partai Nasdem bakal bergabung sama koalisi Indonesia Bersatunya dari Partai Golkar, PAN sama P3. Langkah Partai Demokrat dan PKS itu sudah terlambat. Sebab Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Dalam pertemuan empat mata itu, Jokowi sudah dengan gamblang menjelaskan kepada Bang Paloh soal posisi yang dihadapi Partai Nasdem dan pilihan-pilihan sulit yang mereka punya. Di saat Jokowi tengah membawa Indonesia berlari kencang menuju predikat sebagai negara maju, di mana masyarakatnya bisa hidup jauh lebih sejahtera, di mana rakyat biasa bisa hidup jauh lebih sejahtera, memilih sosok antitesa seperti Anies Baswedan jelas adalah kesalahan fatal. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Surya Paloh bertemu Erlangga. Ya, Nasdem kembali memperlihatkan gelagat yang tidak bisa ditebak usai Demokrat dan PKS mendukung Anies. Harusnya Nasdem merasa lega toh, tapi entah kenapa Nasdem seolah ada rencana lain. Yang bikin gregetan tanda pertama adalah Surya Paloh yang bertemu dengan Jokowi di istana. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan waktu itu, katanya membicarakan berlangsung 1 jam. Lebih yang sebenarnya cukup lama bagi seorang presiden. Ada yang urgen dan penting kayaknya. Ya, kedua Surya Paloh juga bertemu ke Golkar. Dia ditanyai oleh wartawan kenapa lebih memilih bertemu kepada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto ketimbang Ketua Umum Partai Demokrat atau PKS. Alasannya adalah Golkar partai prioritas bagi partainya. Dia menyebut ada satu romantisme dan sejarah perjalanan kehidupan pribadinya dengan partai berlambang beringin itu. Oke, kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini, kata Surya Paloh. Saya harus jujur mengatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Ditambah 43 tahun cukup lama, itu lebih setengah abad rasanya. Ya, baru kemudian ada Nasdem kan, jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain. Nggak salah dibilang alumni Golkar itu memang benar adanya. Jadi prioritas, ujar dan menariknya lagi, pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga adalah kunjungan politik pertama kalinya ke kantor partai lain. Sebelumnya pertemuan-pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian memberikan sinyal kemungkinan partainya dengan KIB untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Paloh juga bicara kemungkinan KIB bisa bergabung dengan Nasdem di pemilu 2024. Apakah akan ada kemungkinan bergabung dengan KIB? Yang sama-sama mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem. Kan jadi kemungkinan, itu masih terbuka jelas. Ya, agak ruwet sih. Padahal saya pikir rasanya makan langsung mengajak Demokrat dan PKS untuk usai keduanya mendukung Anies. Tapi ternyata Nasdem masih malah melirik partai lain sebagai rencana cadangan. Maka dengan demikian koalisi perubahan belum ada jaminan 100%.
bakal terbentuk. Sebelum ada perjanjian tertulis, selama masih ucapan di mulut itu masih berupa lip service saja. Saya punya analisis kenapa Nasdem kembali membuat gelagat yang tidak semestinya dilakukan. Kuncinya mungkin ada di pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh kemarin. Ada kemungkinan Nasdem sudah sadar bahwa Anies tidak begitu menjanjikan. Seperti perkiraan awal, Nasdem tetap jeblok elektabilitasnya. Meski sudah berbulan-bulan mengusung Anies Baswedan, artinya Nasdem menjadi kartu mati. Anies tetap santai. Karena dapat untuk tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan kamuflase Anies mau digait supaya nama Nasdem ikut terangkat. Nyatanya salah prediksi. Kalau Nasdem masih bisa berpikir pakai logika, pasti bakal berpikir bahwa mengusung Anies sudah tidak menguntungkan. Rasanya aneh kalau Nasdem tetap setia. Meski bakal tidak lolos ke Senayan, makanya masuk akal kenapa Nasdem mencari rencana cadangan. Tujuannya ya Nasdem hanya satu, mempertahankan partai ini agar tidak ambruk jadi abu. Surya Paloh bertemu Erlangga. Ya, Nasdem kembali memperlihatkan gelagat yang tidak bisa ditebak usai Demokrat dan PKS mendukung Anies. Harusnya Nasdem merasa lega toh, tapi entah kenapa Nasdem seolah ada rencana lain. Yang bikin gregetan tanda pertama adalah Surya Paloh yang bertemu dengan Jokowi di istana. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan waktu itu, katanya membicarakan berlangsung 1 jam. Lebih yang sebenarnya cukup lama bagi seorang presiden. Ada yang urgen dan penting kayaknya. Ya, kedua Surya Paloh juga bertemu ke Golkar. Dia ditanyai oleh wartawan kenapa lebih memilih bertemu kepada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto ketimbang Ketua Umum Partai Demokrat atau PKS. Alasannya adalah Golkar partai prioritas bagi partainya. Dia menyebut ada satu romantisme dan sejarah perjalanan kehidupan pribadinya dengan partai berlambang beringin itu. Oke, kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini, kata Surya Paloh. Saya harus jujur mengatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Ditambah 43 tahun cukup lama. Itu lebih setengah abad rasanya. Ya, baru kemudian ada Nasdem kan? Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain. Nggak salah dibilang alumni Golkar itu memang benar adanya. Jadi prioritas, ujar dan menariknya lagi. Pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga adalah kunjungan politik pertama kalinya ke kantor partai lain. Sebelumnya pertemuan-pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian memberikan sinyal kemungkinan partainya dengan KIB untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Paloh juga bicara kemungkinan KIB bisa bergabung dengan Nasdem di pemilu 2024. Apakah akan ada kemungkinan bergabung dengan KIB? Yang sama-sama mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem. Kan jadi kemungkinan. Itu masih terbuka jelas. Ya, agak ruwet sih. Padahal saya pikir rasanya makan langsung